Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan di hari Jumat 28 Agustus 2026. Untuk itu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu mengawalinya dengan berdoa, memohon tuntunan Allah di dalam Roh Kudus agar kita dapat menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan Tuhan kami sampaikan kepada Engkau, Allah kami yang hidup, yang menciptakan semesta alam dan pemelihara kehidupan kami. Terima kasih atas cinta kasih-Mu yang luar biasa Tuhan menaungi kami hingga pada saat ini. Kami boleh beroleh kesehatan dan nafas hidup. Untuk itu Tuhan, kami pun ingin lebih dalam mengenal Engkau dan menyadari bahwa Engkaulah yang berkarya di tengah-tengah kehidupan kami melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan. Untuk itu ya Allah, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dan kami dapat semakin mengenal Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terimalah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1, beginilah bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dapat membaca atau mengikutinya di dalam hati. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang iman, tentu kita sedang tidak berbicara soal percaya semata. Tetapi kita perlu memahami kata iman itu adalah kita tetap selalu percaya, bukan sebatas percaya, tetapi kita selalu percaya kepada Allah yang sejati, yang mengingat kita bahkan sampai pada saat ini. Itu adalah pengertian sederhana tentang iman. Tetapi firman hari ini pun mengarahkan kita tentang apa itu iman. Firman hari ini tidak terlepas dari sejarah kehidupan orang Kristen Yahudi, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, saat mereka menghadapi penganiayaan dan penindasan. Memang kitab Ibrani tidak dituliskan secara eksplisit tentang siapa yang menulisnya, tetapi beberapa teolog mengatakan bahwa yang menulisnya adalah Apolos atau orang-orang terpelajar yang ada di Alexandria. Mereka menulis ini untuk menjawab tentang tantangan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen Yahudi dalam situasi penindasan pada saat itu. Mereka merasakan iman mereka itu seolah-olah tidak nyata. Karena apa? Tidak terlihat hasil dari iman mereka. Justru mereka selalu menghadapi kesusahan dan tantangan. Mereka justru menghadapi penindasan oleh kaum-kaum penguasa. Sehingga dalam hal itu pun orang Kristen Yahudi yang belum melihat tentang iman mereka, yang belum melihat tentang buah kenyataan dari iman mereka, sempat hendak ingin mengalami kemunduran untuk percaya kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya orang-orang terpelajar dari Alexandria menuliskan kitab ini, bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu kehidupan kita yang tidak dapat kita lihat tetapi dapat kita rasakan, dan itu adalah bukti dari segala sesuatu hal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita perhatikan satu persatu kata di dalam teks ini. Pertama, ia menyoroti iman. Kembali lagi Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa iman bukan sekedar percaya atau sebatas keyakinan intelektual kita, tetapi iman adalah kepercayaan yang aktif. Ketika dikatakan aktif, Bapak Ibu yang terkasih, maka itu merupakan bagian dari keseluruhan cara kita menaruh harapan kepada Allah
di dalam jati diri Yesus Kristus. Kemudian iman dikatakan sebagai dasar. Nah, ini sama seperti bangunan. Jika bangunan itu berdiri tanpa dasar, maka sebentar saja bangunan itu akan roboh. Maka perlu dasar yang kuat untuk membangun sesuatu hal, termasuk bangunan yang besar. Maka iman adalah dasar dari kehidupan kita yang mengokohkan kita di dalam menjalani berbagai aktivitas, berbagai keseharian di tengah-tengah kehidupan kita. Imanlah yang menjadi pondasi yang mengokohkan kita. Firman ini tidak mengatakan bahwa ketika kita beriman, badai tidak datang. Justru badai akan selalu datang, tantangan akan selalu datang silih berganti. Kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita akan selalu datang menerpa kita. Tetapi dalam badai kehidupan yang begitu kuat, menggoyahkan fisik dan mental kita, disitulah fungsi iman sebagai dasar yang mengokohkan tadi. Ketika kita memahami iman itu bukan sebatas percaya, tetapi tindakan aktif di dalam tindakan, tingkah laku, ucapan kita, maka disitulah kita mendapatkan kekokohan di dalam menghadapi situasi kehidupan tadi. Tentunya iman tidak dipengaruhi oleh keadaan kita saat ini. Baik dalam pergumulan atau sukacita, iman kita seharusnya semakin kuat dan kokoh. Sebab iman itu adalah pondasi. Bagaimanapun kuatnya badai kehidupan menggoyang kita, menjauhkan kita dari Kristus, atau mengarahkan kita untuk mundur meyakini Yesus Kristus, maka iman bisa mengokohkan kita. Imanlah yang menguatkan kita untuk tetap percaya kepada Yesus Kristus, sebab iman itu adalah sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saudara-saudari yang terkasih. Bukan bukti yang dilihat oleh mata, melainkan kepastian rohani kita, kepastian iman kita yang meyakinkan sebuah pembuktian di dalam diri bahwa realitas yang tidak terlihat itu benar-benar ada. Bahwa Allah yang kita imani, yang tidak dapat kita lihat itu benar-benar ada. Melalui apa? Melalui sukacita yang dapat kita rasakan. Melalui apa? Melalui kekuatan yang diberikan oleh Allah sumber hidup itu kepada kita ketika kita menghadapi badai hidup tadi. Kita tidak diarahkan untuk lari dari permasalahan dan badai hidup, tetapi kita diarahkan untuk maju, berdiri, menghadapi, mengatasi, dan memenangkan diri kita dari setiap situasi kehidupan. Maka kekuatan gogo itulah yang Allah berikan kepada kita, dan itu adalah bukti realitas dari Allah yang tidak kita lihat itu, tetapi nyata dapat kita rasakan. Bahkan nafas sendiri pun angin kita tidak dapat melihatnya, tetapi kita dapat merasakannya dengan cara kita bernapas, menghirup udara segar dan mengeluarkannya kembali dari mulut kita. Itulah Allah yang dimaksud di sini. Itulah iman yang dimaksud. Kita tidak dapat melihatnya, tetapi kita merasakan tuntunan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kita bisa berkumpul bersama saudara-saudari, anak dan keluarga. Itu merupakan bagian dari kasih Tuhan yang menyatukan kita di tengah-tengah keluarga untuk berbagi cerita, berbagi senyum, berbagi sukacita. Disitulah nyatanya penyertaan Allah yang tidak dapat kita lihat tadi. Maka imanlah yang hanya boleh mengantarkan kita kepada pemahaman itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu yang kita tidak dapat lihat, yang dimaksud di situ adalah Allah itu sendiri yang sudah menyelamatkan kita di dalam jati diri Yesus Kristus, kerajaan Allah, kehidupan yang kekal, dan pemulihan segala sesuatu. Jadi yang kita tidak lihat tadi benar-benar bisa nyata kita rasakan. Sama seperti kehidupan kita yang tidak terlepas daripada air mata, yang tidak terlepas daripada keputusasaan, tetapi Allah yang tidak terlihat memulihkan kita. Patureturehon ngulutamuse asamar pakirimon, supaya kita kembali memiliki pengharapan yang hidup. Saya percaya di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak terlepas dari beban hidup, kita tidak terlepas dari air mata, kita tidak terlepas dari keputusasaan. Tetapi nyatanya iman Allah yang tidak kita lihat tadi, tetapi bisa kita rasakan, kembali berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan situasi sulit sekalipun, kita dikokohkan, kita dikuatkan, tangannya diberikan sebagai penopang. Nama nugu-nugu hita ruar sian hasu saat tai.
Dia memperbaiki tatanan kehidupan kita yang kita rusak sendiri, diperbaiki sedemikian rupa dan indah untuk kita dapat kembali berpengharapan yang hidup, untuk kita dapat kembali merasakan sukacita bersama saudara-saudari kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua bentuk iman dan pengharapan di tengah-tengah kehidupan kita. Pertama, iman dan pengharapan kepada Allah Bapa dan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tentu pengharapan itu adalah pengharapan yang pasti. Tetapi ketika kita berpengharapan masih kepada dunia, maka akan ada kata semoga, mudah-mudahan. Artinya belum tentu dapat terwujud dan terrealisasikan dan terjadi. Tetapi ketika berpengharapan di dalam iman kepada Yesus Kristus, Allah Bapa yang tidak dapat kita lihat itu, tentu itu akan terjadi. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah kita benar-benar mengimani Dia? Apakah kita benar-benar merasakan nyata bagaimana Tuhan itu menyertai kehidupan kita? Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman tidak selamanya harus melihat. Tidak selamanya harus melihat. Justru Dia yang tidak dapat kita lihat adalah Dia yang selalu dengan nyata ada bersama-sama dengan kita, menyertai kehidupan kita setiap harinya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu kepada kami pada hari ini. Engkau mengajari kami ya Tuhan bahwa iman kami adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak dapat kami lihat, tetapi dapat kami rasakan, dan itu benar-benar nyata. Engkau adalah yang kami imani ya Tuhan, dan Engkau tidak dapat kami lihat, tetapi penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami dapat kami rasakan. Seperti nafas kehidupan yang tidak dapat kami lihat, tetapi dapat kami rasakan, yang memberikan kehidupan kepada kami. Dan kehidupan itulah yang menjadi kesempatan bagi kami untuk kami pergunakan dalam hal mengenal Engkau. Untuk itu Tuhan, ajari kami untuk memahami firman-Mu. Ajari dan mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, selanjutnya kami akan melakukan aktivitas kami dalam seharian penuh. Biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Biarlah kehidupan kami tetap ada dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menerima firman-Mu dan layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.